Ya, jadi siang hari ini kami mewakili sebagai kuasa hukum, ada di sini juga ada Bu Ellen, kemudian ada Mas Bima dari keluarga, kemudian ada Bang Aris yang selama ini memang sudah memberikan support sama kita, dan ada Mbak Karen. Kenapa kita siang hari ini sengaja membuat satu pertemuan? Nah, intinya pertama adalah ada satu berita baik. Ini terkait dengan kasus KDRT yang terjadi di Bandung, di mana Mas Arya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan beratnya sudah P21. Artinya tinggal tunggu pihak kejaksaan untuk menaikkan kasus ini disidangkan. Nah, dan pasal yang dikenakan pun jadi bertambah. Kalau kemarin yang kita tahu kan KDRT-nya hanya psikis. Ternyata setelah polisi mengecek video direkam yang direkam oleh Mbak Tia, ya, itu ada fisiknya. Ya, berarti ini saya tidak menyimpulkan, tapi artinya dari peristiwa ini bisa kita lihat selama ini statement yang dibuat oleh Arya itu bohong. Karena kenapa dia mengatakan, saya masih ingat betul, pada saat itu dia berusaha untuk menjaga supaya Mbak Karen itu tidak melakukan tindakan bunuh diri. Setelah dicek di lab Polri, ya itu tidak seperti itu. Ya, memang tindakan yang dilakukan itu tindakan KDRT fisik terhadap Mbak Karen. Nah, terkait dengan pasalnya, ya, itu kewenangan daripada kepolisian yang memberikan pasal tersebut. Nah, kenapa saya mau mengungkapkan ini di awal dulu? Ya, karena kita tahu bahwa peristiwa kematian anaknya Mbak Karen ini proses hukumnya yang sedang berjalan di Polres Metro Jakarta Selatan ini sudah cukup lama. Gitu. Saya kemarin pertemuan untuk Bang Aris, ya, beliau sebagai orang yang kita hormati, orang yang selama ini sudah memberikan perhatian kepada kita dan memang expert di bidang perlindungan anak, sempat ngomong dengan saya, Mama itu kelamaan tuh. Nah, ya saya berpikir ini wajar-wajar saja. Kenapa? Kan temuan yang selama ini dilakukan itu kan yang menemukan kan kepolisian. Kecuali memang saya yang melaporkan sebagai pihak pelapor, mungkin saya bisa nuntut polisi untuk bekerja lebih cepat. Cuma karena kasus ini ada temuan polisi, jadi itu memang kewenangan polisi. Nah, nanti mungkin biar Bang Aris lah yang akan lebih menjelaskan lebih banyak. Karena sempat ada statement Bang dari pihak Pak Kanit, kasus ini bisa diteruskan dan juga bisa dihentikan. Jadi ngeri betul kan kalau kita dengar statement seperti itu. Tapi saya percaya lah, ini mungkin tidak seperti itu. Tapi nanti saya bisa mendengar sendiri, nanti kita akan mendengar sendiri dari Bang Aris terkait dengan lebih baik pasal-pasal apa sih Bang kira-kira yang bisa ditetapkan gitu ya. Jadi mungkin seperti itu, bahwa pertemuan kita siang hari ini intinya ingin mempertajam supaya kasus yang sekarang sedang berada di Polres Metro Jakarta Selatan itu bisa naik statusnya. Kalau nggak salah sekarang kan statusnya sudah masuk di status sidik. Kenapa juga di sini ada Mbak Ellen? Ya, karena saya merasa bahwa beliau ini kan sebagai seorang perempuan, kebetulan juga teman baik dengan Mbak Karen, dan nanti dia bisa bicara sedikit lah Mbak Ellen ini. Ya, menanggapi kasus ini yang sudah berjalan, memang dari awal saya pun mengawal klien kami gitu kan bersama-sama. Lalu memang menindaklanjuti yang kemarin ya, sebagai perempuan di sini, sebagai perempuan ya kita harus bisa untuk menanggapi hal ini ya Bang ya, bagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya, lalu kematian anaknya ini menjadi janggal dan ibunya sampai sekarang belum tahu penyebabnya. Ini yang kadang kita harus sikapi ya Bang ya, bagaimana proses daripada kepolisian ini, karena memang sempat ada angin segar kemarin di Bandung bahwa sudah dilimpahkan gitu ya. Lalu juga kita makanya mau sama-sama berkoordinasi lagi dengan Bang Haris, karena memang beliau dari awal yang memang mengawal kita dari mulai anak almarhum ini hidup sampai akhirnya terjadi kejadian seperti ini. Memang beliau yang sudah mengawal kita. Langkah baiknya coba kita mendengarkan penjelasan lagi dan bagaimana petunjuk arahan daripada Bang Haris. Ya, Bang. Baik, sebelum Karen tentu yang akan menyampaikan,
karena sejak awal Komnas Perlindungan Anak juga memberi dan menaruh perhatian terhadap anaknya atau putrinya Karen ini pada saat itu masih dalam kerangka bagaimana melakukan mediasi di masa hidupnya. Nah, tetapi terakhir ternyata begitu lama Ibu Karen kita upayakannya, bahkan Pak Arya itu datang ke sini memarah-marahin kita dan sebagainya. Ya sebagai lembaga yang peduli anak ya kita siap terima seperti itu. Nah, tetapi kita upayakan terus bagaimana mendorong supaya Arya dan Karen itu bertemu untuk membicarakan anaknya. Tetapi sayang, sangat disayangkan pada saat itu Karen boleh ketemu, tetapi dalam kondisi meninggal dunia. Di tempat itu harus menjadi catatan bagi kami. Ditemukan meninggal dunia di apartemen di mana dia tinggal bersama dengan ayahnya, kan begitu ya. Semua orang tahu bahwa tinggal di apartemen itu, dan ditemukan pada saat Karen diberitahukan oleh polisi bahwa anaknya sudah meninggal. Itu yang membuat menjadi serius sekali persoalan ini kepada dari keluarga Karen dan Komnas Perlindungan Anak sendiri. Dan patut tentunya Komnas Perlindungan Anak menduga-duga bahwa kematian itu adalah bagian dari di mana dia tinggal. Berarti ada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui apa penyebab kematian itu. Gitu. Nah, setelah itu terjadi proses yang begitu panjang sampai pada ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Nah, sampai hari ini saya kira karena kasus ini mulai spesialis, tidak ada istilah menghentikan penyidikan terhadap kasus ini sebelum ini diungkap, karena yang mengungkap itu awalnya adalah polisi, bukan laporan dari Karen, bukan laporan dari lawyernya, tetapi itu adalah informasi yang didapat oleh polisi lalu ditangani dan sebagainya. Catatan Komnas Perlindungan Anak, tentu kasus ini tidak boleh dihentikan karena kasus lex spesialis, apalagi anak-anak meninggal dunia. Ada kewajiban penegak hukum sampai kapanpun, kecuali sudah dinyatakan kadaluarsa sesuai dengan kitab undang-undang pidana 12 tahun itu. Jadi ini kan masih belum sampai pada 2 tahun 3 tahun, tetapi itu kami anggap sebagai bagian yang harus dikoordinasikan karena itu terlalu lama. Karena kasusnya sekali lagi untuk penanganan kasus anak itu, apalagi anak itu ditemukan meninggal dunia, harus ditempatkan sebagai prioritas apa yang kita sebut namanya extraordinary gitu. Ya, jadi saya kira tidak ada alasan untuk menghentikan itu. Saya sendiri sudah memberikan keterangan kawan-kawan media, ya beberapa bulan yang lalu, ya, memberikan keterangan terhadap kesaksian-kesaksian penanganan mulai dari pertama sampai Karen itu menemukan anaknya atau putrinya dalam keadaan meninggal dunia. Jadi tidak ada alasan untuk menghentikan itu catatan. Dan hari Senin saya akan berusaha melakukan koordinasi itu kepada Polres Jakarta Selatan menyangkut persoalan ini. Karena tidak akan berhenti Komnas Perlindungan Anak juga untuk mengetahui sebenarnya apa penyebabnya. Ya, karena itu meninggal di area apartemen itu, maka mau tidak mau adalah orang-orang di sekitar ini yang harus diperiksa. Saya yakin itu bukan orang jauh. Pengalaman empirik saya menangani perkara-perkara di mana anak korban kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual dan seterusnya. Terakhir saya menangani di daerah Batubara. Mungkin teman-teman tahu juga saya juga itu terlibat hampir 8 bulan menangani Angelin di Bali, karena ada keyakinan orang ada di sekitar, bahasa saya adalah persekongkolan jahat di antara korban. Nah, saya tidak mengatakan itu, tetapi peristiwa ini harus diungkap. Kalaulah informasi mengatakan jatuh sampai ke lantai bawah, pasti ada saksi. Dan kedua, pasti ada patah tulang dan 6 meter, ya, anak-anak apa ya namanya? Saya nggak tahu, kalau itu 4 saja satu lantai itu 24 pasti orang hancur, tapi tidak ada satupun. Ya, nanti Karen akan menyampaikan itu apa yang dia temukan pada saat dia bertemu dengan jenazah itu. Itu artinya apa? Gak usah jauh-jauh, coba di sekitar ini. Di sekitar itu saja, karena berada di sekitar itu, dan waktunya kalau tidak salah disebut jam 10 malam, berarti tidak ada jauh kemana gitu.
apakah jatuh dulu atau diangkat atau apa, itu tentu harus ada gelar perkara yang harus dilakukan secara terbuka oleh kepolisian. Nah ini kan belum ada gelar terbuka secara umum menyatakan sampai pada kesimpulan. Tapi saya masih perlu dikonfirmasi apakah sudah dinyatakan mau arahnya SP3 atau dihentikan. Kalau itu terjadi, saya kira Komnas Perlindungan Anak akan melakukan koordinasi itu kepada pihak kepolisian. Karena apa? Setiap anak korban, apalagi kekerasan yang sampai meninggal dunia, tidak ada alasan untuk tidak meneruskan perkara ini untuk menemukan sebenarnya siapa dan apa dan motifnya apa kematian dari putrinya Karen. Saya kira sikapnya Komnas, hari Senin kami akan koordinasi dengan Polres Jakarta Selatan untuk mempertanyakan ini. Kok ini lama? Padahal sebenarnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu 15 hari perkara ini sudah harus jalan. Tapi ini kan sudah hampir berapa kali? 6 bulan ya. Saya percaya Polres Jakarta Selatan tidak akan menghentikan perkara ini karena beliau atau penyidik tahu bahwa tidak boleh dihentikan perkara-perkara, apalagi perkara anak yang sifatnya lex specialis. Saya kira itu sifatnya Komnas Perlindungan Anak. Dan saya sampaikan kepada Karen apa yang ingin dia sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini adalah fakta-fakta yang ada, karena saya juga sudah memberikan keterangan kepada Polres Jakarta Selatan. Dia sedang bekerja memakai earphone dan di kamar kerjanya. Bagaimana dia tahu kalau anak itu ada di balkon, naik kursi, menada hujan, dan terpeleset? Asumsi dong. Ceritanya beda-beda, jadi yang saya Terang yang mungkin kakak sempat dengar atau saya malah semakin panik ya. Sebenarnya saya semakin depres karena 6 bulan ini benar-benar saya nggak tahu, depresinya luar biasa. Setiap kali saya memikirkan anak saya selalu wondering gitu, ini apa yang terjadi ya, skenario yang ada di kepala saya, dan apakah benar hanya mereka berdua di dalam, ada orang lain gak sih, ada apa nggak sih, itu kan Muncul ya. banyak timbul pertanyaan gitu. Apakah ada orang yang di-hire untuk menjaga Zefania, ataukah ada orang lain di dalam situ, Arya bekerja dengan orang lain pakai earphone, nggak tahu di dalam kamar ngapain. Anak saya dibiarin istilahnya keleleran jam segitu. Dan setahu saya ibu saya yang lebih sering bersama-sama dengan Devi, dia tidak suka balkon dan dia tidak suka hujan. Orang hujan belum turun aja dia udah pergi ke rumah omanya tuh pakai payung gitu loh, padahal hujannya belum turun, masih mendung gitu. Jadi anak saya tuh bukan anak bodoh, anak saya anak cerdas, anak saya anak yang sangat intelijen. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan di kepala saya ini yang membuat saya semakin depresi, semakin down, semakin sedih. Awal-awal orang selalu bilang, wah ibu yang kuat ya, ibu yang kuat. Karena saya tersenyum, tapi tidak ada yang tahu ketika saya sendiri. Saya harus bilang ke Tuhan saya, minta ampun bahwa saya berdoa, tapi saya membawa hati yang hancur saja kepada Tuhan saya. Saya yakin Tuhan adalah kalau Tuhan Yesus adalah anugerah kepada saya, Dia yang maha adil, Dia yang maha tahu. Dia akan berperang demi